Dalam kasus yang pernah menggemparkan seluruh kota itu, pelaku sebenarnya kasus kekerasan dan perdagangan anak, Sinta Dewi, menjalani 10 tahun penjara. 3 hari yang lalu, dia menggantung diri di selnya. Yang mengejutkan, korban dalam kasus itu, Kirana, berniat keras untuk mengadakan pemakaman yang layak bagi Sinta Dewi. Sekarang, bergabunglah dengan reporter kami di lokasi kejadian untuk laporan terbaru. Kamu sendiri adalah korban perdagangan anak. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bagaimana kamu bisa menatap mata anak-anak yang dia bunuh itu? Plaza ini adalah tempat persis di mana Sinta Dewi melakukan kejahatannya. Beraninya kamu membawanya ke sini. Pergi ke neraka. Mati saja. 20 tahun yang lalu, saya diperdagangkan oleh Sinta Dewi. Di tangannya, saya mengalami penyiksaan yang tak terkatakan. Saya nyaris tidak selamat. Saya tahu dia monster. Tapi hari ini, saya harus mengistirahatkannya. Dunia ini sungguh kacau. Si penggugat mengadakan pemakaman untuk terdakwa. Karena saya tahu begitu Sinta Dewi dimakamkan dan tenang, semua orang akhirnya akan memaafkan saya. Sial, dia memperlakukan pedagang anak itu seperti sedang memuja ibunya sendiri. Ada apa ini? Apa yang membuat Sinta Dewi begitu istimewa? Sudah kubilang, dia bersekongkol dengan para pedagang anak. Sudah lama aku curiga. Bagaimana mungkin sarang serigala bisa menghasilkan anak domba kecil? Saya menuntut dia ditangkap dan kasus ini diadili ulang. Diadili ulang. Kirana, dulu di pengadilan, kita bersaksi melawan Sinta Dewi. Dakwaan itu, beranikah kamu mengulanginya sekarang? Davian, saya. Jangan panggil aku Davian. Ayo, ulangi. Saya bersaksi bahwa sindikat kejahatan yang dipimpin Sinta Dewi bertanggung jawab atas perdagangan anak dalam 135 kasus kekerasan anak yang mengakibatkan kematian. Untuk 36 anak, jumlah anak yang dimutilasi mencapai 99 orang. Metode mereka termasuk memberi racun bisu, memotong tangan, membutakan. Dasar binatang, anakku yang malang. Aku mencarinya selama 9 tahun lamanya. 9 tahun. Aku bahkan tidak pernah menemukan jenazahnya. Kenapa Sinta Dewi bisa meninggalkan abu jenazahnya di dunia ini? Kenapa kamu pantas mati dengan orang seperti dia? Apalagi yang perlu dibicarakan? Dia harus dihukum. Bangsat, 135 anak itu adalah sesama korbanmu. Bagaimana kamu tega melakukan ini? Davian, pemakaman hari ini akan tetap kuselenggarakan bagaimanapun caranya. Oke. Aku menyamar dan bersembunyi selama 10 bulan penuh, sebelum akhirnya aku bisa mengeluarkan kalian semua. Menangkap Citra adalah momen paling membanggakan dalam hidupku. Kamu menamparku tepat di wajah. Aku umumkan bahwa, mulai sekarang, aku keluar dari pers. Untuk selamanya. Kau binatang, hanya itulah dirimu. Dengan melakukan ini, apa bedanya kau dengan Citra? Anak perempuanku juga korban. Beraninya kau melakukan ini padanya? Ibu. Dulu, gak ada satupun anak yang berani maju dan bersaksi melawan Sinta. Anak sayalah yang maju. Tanpa kesaksiannya, dia pasti masih berkeliaran melakukan kejahatan. Kalau begitu, dia tidak berhak berada di sini. Untuk mengadakan pemakaman untuk Sinta, orang berdosa yang keji itu.
Kirana. 3 hari yang lalu, kamu terbangun sambil menangis karena mimpi buruk. Bilang kamu ingin membunuh Sinta sendiri. Apa yang terjadi? Apa yang membuatmu begitu nekat melakukan ini? Sinta sudah mati. Jadilah anak baik. Pulang sama ibu, ya? Ibu. Biarin aku selesaikan pemakaman ini. Kamu tahu nggak berapa banyak orang yang memperhatikanmu. Mereka bisa menenggelamkanmu dengan ludah mereka. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Kirana Smith, sekarang, kamu punya 2 pilihan. Antara pulang bersamaku sekarang, atau kita putus hubungan sebagai ibu dan anak. Ibu, jangan lakukan ini padaku. Pilihlah. Kirana. Ibu, maafkan aku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi anakmu. Aku akan merawatmu nanti. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Dasar brengsek tak berperasaan. Untuk seorang pembunuh, kau berani membelakangi ibumu sendiri? Pedagang manusia pantas dihukum mati dengan kejam, dan kau berani melindunginya. Kau sedang membuat musuh dengan setiap orang tua di dunia. Ibu gagal melindungimu di kehidupan ini. Itu kesalahan ibu. Di kehidupan berikutnya, janganlah kita jadi ibu dan anak lagi. Ibu, maafkan anak yang tidak berbakti ini. Tapi ini harus kulakukan. Berlutut dan menyembah pada pedagang manusia. Kau telah mempermalukan orang tuamu dan semua leluhurmu. Apa kau masih manusia? Kau tak pernah bersujud pada ibumu sendiri dengan sepenuh hati seperti itu. Pedagang manusia itu, apa yang dia berikan padamu sebagai balasannya? Kirana. Kirana, kenapa semua orang berteriak padamu? Tio, karena Kirana sedang melakukan hal yang buruk. Tidak, itu bohong. Kirana tidak akan pernah melakukan hal buruk. Kirana selalu begitu baik pada kami. Dia menyelamatkan nyawaku. Kirana yang melakukannya. Kirana bukan orang jahat. Kirana, bukankah kau sudah memberitahu mereka tentang rahasia itu? Kirana, ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan kepada kami? Dulu, Kirana menyelamatkan begitu banyak anak. Secara logika, dia tidak mungkin menjadi monster seperti itu. Kalau gadis kecil itu tidak bertemu Kirana, dia sudah lama mati di tangan Sinta. Dulu, Kirana bersaksi melawan Sinta di pengadilan. Dia menghadapi ancaman yang sangat besar, tapi dia tidak pernah mundur. Mungkinkah dia memang punya alasan rahasia tertentu? Kirana, dulu, kalau bukan karena kamu membawa tuan-tuan keluar, buta dan lumpuh, dia mungkin sudah mati. Ya. Kamu sudah berusaha keras untuk memasukkan Sinta ke penjara. Kamu tidak ingin dia tenang setelah mati, kan? Maafkan aku. Kamu adalah penyelamat tuan-tuan. Tapi, pemakaman ini,
Kami benar-benar tidak bisa menerimanya. Tuan-tuanku, dia baru berusia 6 tahun. Matanya seberapa besar rasa sakit yang harus dia alami? Kalau aku menerima pemakaman ini, bagaimana aku bisa menghadapi penderitaan yang dialami anakku? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli apapun kesulitan besar yang kamu alami. Kamu tidak boleh mengadakan pemakaman untuknya. Justru karena itulah, aku harus mengadakan pemakaman ini. Setelah semua ini, kamu masih mau memberi penyelundup sialan itu pemakaman? Kupikir semua penyelamatan dan kesaksian sebelumnya hanya akting semuanya. Hanya kebohongan belaka. Omong kosong apa itu? Itu semua hanya alasan. Kirana itu benar-benar mengubur Sinta Dewi di sini? Ini pemakaman paling bergengsi di seluruh kota. Binatang itu, Sinta Dewi, apa haknya untuk dikuburkan di tempat yang bagus seperti ini? Hak apa yang dia punya? Sial. Dia bahkan sudah menyiapkan batu nisannya. Jalang itu memang sudah merencanakan ini dari awal. Dia mempermainkan kita semua. Setiap sen yang kudapatkan bertahun-tahun ini, kugunakan untuk membeli petak ini. Yang kuinginkan hanyalah dia. Beristirahat dengan tenang di sini. Minggir. Kirana, beraninya kau mengubur Sinta Dewi. Anak laki-lakiku yang berusia 4 tahun. Tewas di tangannya. Binatang itu melemparkannya ke tumpukan kayu bakar dan membakarnya hidup-hidup. Anak malangku bahkan tidak meninggalkan jasad yang utuh. Beraninya Sinta Dewi beristirahat dengan tenang. Hari ini adalah hari ulang tahun anakku. Aku tak akan membiarkan dia melihat iblis di bawah sana lagi. Anakku tidak ingin melihatnya. Sitiku pasti takut. Siti tidak takut. Siti tidak takut. Kalau kau berani menguburnya hari ini, akan kubuat semua orang di sini menyusul anakku ke liang kubur. Jangan mendekat, jangan ada yang mendekat. Setelah semua itu, jalang ini bahkan tidak bergeming. Apa dia sama sekali tidak punya hati? Sudah lama kuduga dia bukan korban. Dia hanya kaki tangan berbalut kulit manusia. Tidak mungkin, korban sejati terus melindungi monster seperti itu. Dingin sekali hatinya. Kubilang, dia dan Sinta Dewi bekerja sama. Tidak, aku dan Sinta Dewi adalah musuh bebuyutan. Ada dendam berdarah antara kami. Sinta itu tidak lain adalah monster sejati. MPH. Kau tikus kecil. Beraninya kau mencuri. Hahaha. Mau mencuri makanan, ya? Jadikan itu pelajaran. 7 tahun setelah aku diculik adalah neraka murni. Hal-hal seperti besi bakar, cambukan, memberi racun bisu, memotong tangan, dan membutakan. Semua itu hanya hari biasa saja. Di sarang iblis itu, setiap hari, anak-anak baru diculik dan diseret ke dalam, dan yang lainnya hilang begitu saja tanpa jejak. Dan untuk semua anak-anak yang terbunuh secara tidak adil, yang menyaksikan dari atas, aku harus melanjutkan pemakaman ini. Aku akan menyelesaikannya. Berhenti. Bahkan jika seluruh dunia menentangku, aku tidak akan mundur. Sudah larut. Berhenti. Berhenti. Anakku sudah mati. Aku tidak mau hidup lagi. Kau kubur dia. Dan kita semua akan ikut bersama.
Kau orang gila. Hentikan ini sekarang. Apa umnya kamu? Kau udah mati untuk melindungi dagangan manusia ini? Sinta, apakah dia leluhurmu? Apa? Andor, apa? Kau. Kau sudah gila. Untuk iblis ini, kau mau buang muka dan nyawa. Ayah, bisa bawa aku temui Kirana. Kirana? Ayo beritahu semua orang rahasianya. Mereka tidak akan menyalahkanmu. Aku berjanji padanya aku akan menjaga rahasia itu. Mati. Siti. Ibu. Aku di sini untukmu. Langit gelap menggantung rendah. Bintang terang mengikuti. Kunang-kunang, kunang-kunang, terbang setinggi langit. Siapa yang kau rindukan? Ini lagu anak yang aku ajarkan. Ke Siti. Siti adalah salah satu dari kami, anak yang paling penurut. Saat pertama kali dibawa ke sini, dia selalu bersenandung lagu ini. Dia bilang, kalau lagu ini diajarkan oleh ibunya. Jadi siapa yang kau rindukan? Kunang-kunang, kunang-kunang. Diam kau. Bersuara lagi. Aku habisi kalian semua. Masih ada yang mau bicara? Aku mohon padamu. Tolong, lepaskan Siti. Aku akan pergi minta uang sekarang. Aku bisa memberimu banyak uang. Minggir. Kirana. Aku minta maaf. Sitiku. Aku gagal menyelamatkannya. Sitiku. Citra. Kali ini, aku takkan membiarkanmu menyakiti siapapun lagi. Waktu anakku dibakar hidup-hidup. Kau ada di sana, menyaksikannya. Bagaimana bisa kau begitu kejam sampai memberinya pemakaman yang layak? Dulu, kau mempertaruhkan segalanya untuk memenjarakan Sylvia, lalu kenapa sekarang kau mati-matian melindunginya? Kalau ada alasannya, langsung katakan saja. Kenapa sih kau melakukan ini? Hah? Ya, katakan sekarang. Akhirnya kau bisa beristirahat. Kau penyelundup sialan, kau tidak pantas beristirahat dengan tenang. Kalau kau tidak bisa memberi alasan yang bagus, berarti kau bersamanya. Kalian dua monster tak berperasaan, kalian berdua pantas mati. Berapa banyak anak yang dibunuh Sylvia? Berapa banyak keluarga yang dia hancurkan? Kami tidak akan pernah mengizinkan setan ini beristirahat dengan tenang. Dan kami pasti tidak akan membiarkan kau, kaki tangannya, lolos dari ini. Sekarang kau melindungi monster itu. Bagaimana kau bisa menghadapi anak-anak tak bersalah yang mati sia-sia itu? Seperti yang kukatakan, kalau kau berani menguburkannya, aku akan kirim kau, pengecut yang menggantungkan nyawa ini, langsung ke neraka untuk menemui penyelundup itu. Kau mau pukul kami juga, ya? Ayo, coba kau berani. Aku selalu tahu dia tidak baik. Ayo kita serang dia. Serang dia. Kalian ingin tahu kenapa? Akan kukatakan sekarang juga. Salju sudah berhenti. Kamu cuma bercanda. Di batu nisan penyelundup sialan ini, ada jawaban apa lagi? Kurasa dia cuma mengulur waktu. Lister Tour. Ngobrol sama dia buat apa? Ayo serang dia. Bunuh dia. Kirana, mau apa kau? Sinta masih hidup. Apa? Dia bilang apa? Bagaimana dengan Sinta? Sinta tidak pernah mati. Tidak mati. Bagaimana mungkin? Dia tidak mati? Bagaimana bisa? Kau gila? Kau tahu apa yang kau katakan? Tidak mungkin.
Kalau Sinta tidak mati, lalu siapa yang mati di sini? Maksudmu Sinta, yang asli masih di luar sana? Jadi di mana dia sekarang? Katakan sekarang. Dia di mana? Cepat katakan. Saat ini, dia ada di sini di antara kalian. Dia ada di sini di antara kalian. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Sinta ada di sini? Masa sih? Betul. Kalau kita hubungi polisi, Pak Polisi akan langsung datang. Sinta itu, buronan yang sedang kabur. Bukannya dia malah masuk ke dalam perangkap? Sinta adalah orang yang kutangkap sendiri. Maksudmu sekarang aku salah tangkap orang? Bukan begitu. Davian, Kirana, apa semua yang kamu katakan benar? Sinta, sebagai bos jaringan perdagangan manusia, sangat paranoid dan sombong. Dia pasti akan datang sendiri untuk memastikan pemakaman ini asli atau tidak. Semua yang kulakukan hari ini adalah untuk memancingnya keluar. Melihat dia, sepertinya dia tidak berbohong. Tingkah lakunya hari ini memang aneh. Mungkinkah Sinta benar-benar belum mati? Iya. Ini. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dia cuman ngomong kosong. Sinta sudah mati. Dia yang menguburkannya dengan tangannya sendiri. Apa kalian semua sudah lupa? Dia bilang begitu sekarang cuma untuk mengalihkan perhatian. Dia cuma mau kita lupa bagaimana dia menyembah-nyembah pada pedagang manusia itu dan berterima kasih seperti anjing yang menyedihkan. Waktu itu aku ada di ruang sidang. Sinta sudah divonis atas kejahatannya di pengadilan. Tidak mungkin itu palsu. Betul. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia dibawa ke penjara. Sinta masih hidup? Itu konyol. Dia pikir dia bisa membodohi siapa? Untuk membersihkan namanya sendiri, dia bahkan berani membuat-buat kebohongan seperti ini. Kamu harus turun dari sana sekarang juga. Hemfa. Jalang. Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggigitku. Ayo coba gigit lagi. Ayo coba gigit lagi. Kubilang, ayo coba gigit lagi. Sinta, akhirnya kamu muncul juga. Sinta, sudah ketemu. Kamu ngomong apa sih? Apa? Dia. Itu Sinta Dewi, mustahil. Aku pernah lihat Sinta Dewi sebelumnya. Penampilannya tidak seperti ini. Ini jelas dua orang yang berbeda. Apa Kirana sudah gila? Mau lempar tanggung jawab? Bikin bohong aja nggak becus? Dia pikir kita semua buta. Kirana, waktu kamu ke pengadilan untuk mengidentifikasi Sinta Dewi, ibu duduk persis di depannya. Lihat baik-baik. Masa iya dia Sinta Dewi? Sinta Dewi yang bunuh anakku. Aku akan tetap mengenalinya meski sudah jadi abu jenazah. Orang ini pasti bukan Sinta Dewi. Tidak. Dia bukan Sinta Dewi. Apa buktinya kalau aku Sinta Dewi? Mana buktinya? Kalau nggak bisa buktikan, berarti kamu menjebak aku. Itu fitnah. Walaupun sudah lebih dari 10 tahun, penampilan Sinta Dewi mungkin sedikit berubah. Tapi struktur tulangnya tidak berubah. Aku yang menangkap Sinta Dewi dulu. Aku ingat betul wajahnya. Ini bukan Sinta Dewi. Bagaimana kalau dia operasi plastik? Operasi plastik? Bagaimana kalau dia mengubah wajahnya dulu sekali? Bagaimana mungkin kalian bisa mengenalinya? Tepat. Kalau dia benar-benar operasi plastik, bagaimana mungkin kita bisa mengenalinya? Jangan tertipu olehnya. Saya adalah saudara korban. Bagaimana mungkin saya adalah Sinta? Tunggu, Davian. Sinta ada bekas gigitan di sela-sela tangannya. Kamu ingat? Dulu waktu saya menyamar di jalan tempat kalian semua dipaksa mengemis, saya tidak melihatmu selama beberapa hari. Kemudian, beberapa anak datang dan memberitahuku bahwa kamu menggigit Sinta untuk melindungi mereka. Dan kamu hampir dipukuli setengah mati oleh Sinta. Kamu nyaris tidak selamat. Diam. Kamu kaki tangan penyelundup. Hentikan kebohonganmu. Lepaskan aku. Semuanya, lihat. Kamu adalah Sinta. Kamu adalah Sinta setelah operasi plastik. Apa-apaan? Kalian semua telah ditipu olehnya. Kalian benar-benar pikir kalian telah menangkap Sinta. Saya punya bekas gigitan yang sama di tangan saya. Apakah itu berarti saya juga Sinta?
Kau mengubur Citra, orang itu, dan aku belum melunasi utang itu denganmu sampai sekarang. Dan sekarang, kau berani-beraninya membalikan keadaan dan menyalahkanku. Hanya berdasarkan satu bekas gigitan. Bekas gigitan? Satu bekas gigitan, lalu kau coba menjelek-jelekan aku, keluarga korban. Kau ini benar-benar orang gila. Kau sungguh menjijikkan. Betul, cuma satu bekas gigitan, lalu kau menyebutnya Citra. Itu konyol. Lihat, dia juga ada bekas gigitan di tangannya. Kalau logikanya begitu, siapapun yang punya bekas gigitan adalah Citra. Itu omong kosong. Anakku, mati dengan mengerikan di tangan Citra. Dan sekarang wanita ini berani menuduh aku sebagai Citra. Di mana keadilannya? Di mana kejujurannya? Kaki tangan penyelundup. Untuk membersihkan namamu sendiri, kau bahkan berani memfitnah keluarga korban. Tidak punya malu, hanya dengan satu bekas gigitan, kau mau menjebloskan seseorang, pasti dia cuma cari kambing hitam untuk lepas dari masalah. Turun dari sana sekarang juga. Setelah semua yang terjadi, apalagi yang mungkin bisa kamu katakan untuk membela diri? Pertama, kamu beri pengedar itu penguburan yang layak. Lalu kamu karang omong kosong tentang Sinta Dewi masih hidup. Dan sekarang kamu bahkan berani memfitnah kami, keluarga korban, mengklaim kami adalah Sinta Dewi. Satu hal demi satu hal. Jelas, semua ini jebakan yang kamu pasang. Semua untuk menutupi hubungan antara kamu dan Sinta Dewi. Benar, pemakaman Sinta Dewi diatur olehnya. Dia bersekongkol dengan pengedar itu. Mereka adalah rekan. Sinta tidak mati, kamu buat kedengarannya sangat nyata. Aki, Orrosu, Aki, Engia, Aki, dia pasti sudah gila, main-main dengan kami. Jika yang kamu katakan benar, dan Sinta tidak pernah mati, maka katakan pada kami, siapa yang dikubur di sana? Yang dikubur adalah kehilangan kata-kata. Kamu benar-benar berani menguburkan Sinta Dewi. Apapun yang kamu lakukan, kamu adalah kaki tangannya, rekan dalam kejahatan. Selain itu, aku punya bukti. Aku punya bukti bahwa orang ini dan Sinta Dewi adalah rekan. Mungkinkah itu rekaman Kirana dan Sinta? Putar untuk didengar semua orang. Jika buktinya kuat, orang ini hari ini tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan bantu kamu menangkap Tio dan membawanya kembali. Bagaimana mungkin? Kami selalu mengira kau adalah penyelamat tuan-tuan. Ternyata, semuanya bohong. Kaulah orangnya yang dari dulu ingin menyakiti tuan-tuan. Tidak, itu tidak benar. Kirana tidak akan... Tio, berhenti. Berhenti bicara. Setelah Tio mempercayaimu sepenuhnya, kau malah berkomplot dengan Sinta Dewi berkepanjangan. Kau bahkan bukan manusia. Kau binatang. Jadi orang ini benar-benar berkomplot dengan Sinta Dewi. Aku akan kirim dia sekarang juga untuk bertemu dengan orang itu di neraka. Tio itu buta. Tidak mungkin dia bisa kabur sendiri. Aku akan bantu kau menangkap Tio dan membawanya kembali. Kumohon, jangan sakiti dia. Ini adalah percakapan antara aku dan Sinta Dewi. Rekaman ini, hanya Sinta Dewi yang memilikinya. Di selaput antara ibu jari dan telunjuk mereka, mereka berdua memiliki bekas gigitan yang sama persis dengan milik Sinta Dewi. Dan mereka berdua memiliki rekaman ini. Ini bukan kebetulan. Rekaman ini justru membuktikan bahwa di antara kalian berdua, salah satu dari kalian pasti Sinta Dewi. Kamu gila. Faktanya sudah jelas di depan mata. Tapi kamu malah masih berusaha memutarbalikkan fakta. Kamu yang mengubur Citra. Kamu yang menyebarkan rumor. Kamulah monster yang sebenarnya di sini. Benar. Orang ini persis seperti Citra. Mereka berdua adalah ancaman. Dulu, melihatnya begitu tegas menuding Citra, kami semua mengira dia orang baik. Ternyata mereka berdua adalah dalangnya. Mereka bekerja sama untuk mempermainkan kita semua. Ngobrol lagi sama dia buat apa? Semuanya. Langsung saja kita lakukan. Dulu di pengadilan, semua bukti yang kami berikan untuk menjerat Citra dan semua kesaksian, apakah semuanya palsu? Kamu sudah membohongiku selama ini. Membohongi semua orang? Jawab aku. Aku tidak. Rekaman ini, pasti ada yang salah dengan ini. Di antara mereka berdua, salah satunya pasti Citra. Cukup.
Ibu mengira kamu melakukan semua hal buruk hari ini karena traumamu terlalu dalam, hanya sesaat kelemahan. Ibu tidak pernah menyangka kamu akan sekeras kepala ini, sebandel ini, tidak menyesal, masih cari-cari alasan. Tidak, bukan seperti itu, Ibu. Rekaman ini. Hanya Citra yang punya ini. Jadi kamu mengakui apa yang ada di rekaman ini itu benar. Kalau tidak, kenapa kamu berasumsi rekaman ini hanya ada di tangan Sinta? Atau jangan-jangan isi rekaman ini adalah ucapanmu kepada Sinta? Aku juga keluarga korban. Anakku disiksa sampai mati oleh Sinta. Aku dan Sinta adalah musuh bebuyutan. Rekaman ini, aku dapat dari detektif swasta. Semua untuk membongkar Kirana ini. Rekan penyelundup ini, siapa dia sebenarnya? Lagi pula, dia baru saja mengakui bahwa rekaman ini adalah ucapannya kepada Sinta. Adakah di sini yang bukan musuh Sinta? Sinta menghancurkan kami dan memporak-porandakan keluarga kami. Tapi dia malah di sini, berpura-pura untuk menguburnya. Sekarang buktinya sudah kuat, jangan biarkan dia lolos. Ini namanya kacang lupa kulitnya. Siapa sebenarnya komplotan Sinta? Sudah jelas bagi semua orang. Kamu membela penyelundup, jalang tak berperasaan. Kau akan mati mengenaskan. Rekamannya ada di sini. Ngapain kita bicara dengannya? Telepon polisi. Tangkap dia. Hukum mati dia. Tangkap dia. Masukkan penjara dan hukum mati. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Hukum mati. Aku telepon polisi sekarang. Siapa yang telepon polisi? Siapa yang memanggil polisi? Saya. Petugas, itu dia. Sang pedagang manusia. Tangkap dia. Sekarang. Karena kalian berdua mengaku bukan Sinta. Sekarang polisi sudah datang. Berani ikut tes sidik jari? Tes sidik jari. Tes sidik jari. Sempurna. Tangkap dia. Itu yang kita butuhkan. Kamu berani? Tes sidik jari. Ini bukan waktunya untuk ini. Hentikan omong kosong ini. Kirana, kamu membuatku muak. Benar. Polisi sudah menangkapnya. Jaksa sudah menghukumnya. Dia sudah dikubur. Kamu pikir kami bodoh? Tes sidik jari berarti membuka kembali seluruh kasus. Kalau hasilnya tidak sesuai omonganmu, kamu akan dituntut karena menghalangi proses hukum dan tuduhan palsu. Kamu yakin mau begitu? Saya akan menanggung semua konsekuensi hukumnya. Kamu berani? Mungkinkah dia benar? Lalu siapa yang mati waktu itu? Kirana. Kamu. Baiklah. Cuma tes sidik jari. Apa yang perlu ditakutin? Kiran, kita tidak boleh biarkan penjahat lolos. Terima kasih. Kami punya sidik jari Sinta Dewi di arsip. Kalau kamu kooperatif, hasilnya bisa langsung keluar. Wah, dia terlihat sangat percaya diri. Tidak mungkin itu Sinta Dewi kan? Mungkin itu orang itu lagi, cuma mengada-ada. Kita seharusnya tidak pernah percaya kebohongannya. Kalau Sinta Dewi benar-benar masih hidup, lalu siapa orang itu yang di ruang sidang waktu itu? Tepat sekali. Kamu bilang ada orang yang cukup baik hati sampai mau masuk penjara untuk seorang pedagang manusia selama 10 tahun penuh. Ya? Siapa yang waras mau masuk penjara? Kirana, Tio, jangan khawatir. Aku akan pastikan aku sendiri menangkap Sinta. Aku tidak akan biarkan pengorbanannya sia-sia. Petugas, ada hasilnya? Sidik jarinya. Apa cocok dengan milik Sinta? Tidak mungkin. Tidak cocok. Kalian semua dengar itu, dari awal sampai akhir, dia cuma ngomong kosong. Kamu pikir bekas gigitan receh cukup buat menjebak orang? Kamu sudah gila. Aku pasti buta. Aku hampir membiarkanmu, kau si sampah, menipuku sepenuhnya. Bekas gigitan apa? Apa Sylvia masih hidup? Ini jelas semua sandiwara kecilmu sendiri. Kamu sudah membodohi kami semua para korban. Fitnah. Itu fitnah. Petugas, tangkap si jalang ini sekarang juga. Dan dia belum dites. Kamu benar-benar mau aku ikut tes? Mari kita perjelas satu hal. Kalau hasilnya menunjukkan aku bukan Sinta Dewi, maka kamu terbukti sebagai kaki tangan penyelundup.
Ya, dia cuma cari-cari alasan. Dia kaki tangannya. Bagaimana mungkin? Betul, kalau keduanya bukan Sinta Dewi, berarti Kirana sudah berbohong selama ini. Tes dia sekarang. Aku mau lihat, setelah hasilnya keluar, omong kosong apa lagi yang dia punya. Tes dia. Lakukan sekarang. Tak ada kesalahan. Dia Sinta Dewi. Tidak cocok. Ini, bagaimana bisa begini? Sudah kubilang. Tentu saja bukan dia. Cek sidik jarinya. Semua ini ide kamu. Sekarang, apa yang mau kamu katakan? Sudah jelas dia cuma memanfaatkan kita keluarga korban sebagai kamuflase untuk menutupi kejahatannya sendiri. Mari kita lihat bagaimana kau keluar dari masalah ini. Monster tak berperasaan, kau Citra yang asli. Monster sepertimu pantas dihukum mati dengan kejam. Aku tidak akan pergi dari sini hari ini sampai aku melihatnya mati. Bunuh dia. Pukuli dia sampai mati. Bagaimana mungkin? Citra. Pasti ada di antara mereka. Jadi yang mana? Yang mana dari kalian? Bunuh dia. Citra. Kau adalah Citra yang asli. Kamu kaki tangan penyelundup sialan. Aku bunuh kau. Kamu penyelundup sialan. Sekarang juga aku akan menuntut keadilan untuk anakku yang dibunuh. Gebuk sampai mati. Gebuk kaki tangannya sampai mati. Balas dendam untuk anak-anak kita. Kirana orang baik, jangan berani-berani kau pukul dia. Dia jahat. Kita semua ditipu olehnya. Berhenti, hentikan, berhenti. Semuanya, mundur, serahkan pada polisi. Kau ikut dengan kami. Citra Dewi. Kamu orang gila. Sinta Dewi. Kau takkan bisa kabur. Hempeha. Kau pikir bisa menghentikanku? Apa maksudnya semua akting ini? Anjing gila Kirana itu. Dia menggigit siapa saja yang dilihatnya. Sinta Dewi. Pria ini Sinta Dewi. Apakah Kirana itu sudah dipukuli sampai tak sadarkan diri? Dia bahkan tak bisa membedakan pria dan wanita. Apa dia pikir kita ini bodoh? Pertama dia bilang Sinta Dewi operasi plastik. Sekarang dia bilang pria ini adalah Sinta Dewi. HMPH. Kurasa wanita tak berperasaan itu mencoba menipu kita lagi. Benar, benar. Kau sama bodohnya seperti 10 tahun lalu. Dah. Sinta Dewi. Pergi ke neraka. Kau berani membunuhku? Kenapa aku tidak berani? Kau orang gila. Kirana itu sudah benar-benar gila. Di depan mata kita, dia berani membunuh orang. Lihat tatapan pembunuh di wajahnya. Dia itu hampir mirip sekali dengan Citra. Dan kau masih bilang dia bukan kaki tangan penyelundup? Cepat bantu mereka. Apa kita cuma akan berdiri di sini dan menonton, sementara dia, di depan mata kita, mengambil nyawa? Pergi ke neraka. Kalau saja aku tahu. Kalau saja dulu aku tahu, seharusnya aku mencekikmu. Sekarang kau tidak punya kesempatan.
Tolong, hentikan, hentikan. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Bapak, tolong tenang. Dia baru saja membunuh seseorang di siang bolong. Kalian kan polisi, masa tidak melakukan apa-apa? Kirana, kamu dicurigai mengganggu ketertiban. Kamu harus ikut kami. Ya, betul. Bawa Kirana untuk diperiksa secara menyeluruh. Mari kita lihat bagaimana dia terus berbohong. Tepat sekali, dan sekalian, periksa hubungannya dengan Citra. Cepat kirim dia ke sana, supaya bisa bertemu dengan Citra. Pasti sangat memuaskan. Akhirnya, ancaman itu sudah ditangani. Sebagai pihak yang terlibat, kamu juga ikut kami. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian coba lakukan. Kalian pikir pergi ke kantor polisi akan membuktikan siapa aku? Kamu bisa mengubah gendermu, atau bahkan menghapus sidik jarimu. Tapi DNA dan darah tidak bisa diubah. Begitu sampai di kantor, semua kebenaran akan terungkap. Citra. Cepat, ayo, ayo. Kirana, Akhirnya, dia ditangkap. Anakku sekarang bisa tenang. Monster seperti dia seharusnya sudah dihukum mati sejak lama. Dipotong 1000 keping pun tidak akan cukup. keadilan ditegakkan. Lama juga. Kami tidak akan biarkan para penyelundup sialan ini menyakiti siapapun lagi. Kenapa kau pukul dia? Kau kenal dia? Tunjukkan KTP-mu. Kau pikir bisa menangkapku dengan ini? Jawab saja pertanyaannya. Awasi dia. Cepat. Bos, baik-baik saja. Kau baik-baik saja, bos. Bos. Keluar. Kau tidak akan kemana-mana. Seharusnya aku menghabisi kau saat itu. Kau persis seperti orang itu. Kau dilahirkan untuk mati. Kemari. Tapi tahukah kau, belum terlambat, aku akan bunuh kau sekarang. Dengan begitu, kau tak akan jadi masalah nanti. Bos, ada yang datang. Ayo pergi dari sini. Cepat. Kirana. Kirana, kamu sudah bangun. Ibu. Kamu dan Citra, kalian ternyata bekerja sama. Aku. Apa semua ini? Apa yang terjadi? Di rekaman itu suaramu. Sinta masih di luar sana, bebas berkeliaran. Kalau aku bilang ke ibu yang sebenarnya, dia pasti khawatir. Belum saatnya untuk bicara apa-apa. Katakan sekarang. Mau dikatakan apa lagi? Dia rekan penyelundup. Kekacauan ini sudah diselesaikan sejak lama. Menjijikkan. Menangani orang sepertimu cuma mengotori tanganku. Secara profesional, tugasku menyelamatkanmu. Tapi sebagai seorang ibu, aku berharap kamu lenyap saja dari dunia ini. Aku yang ambil obatnya. Davian. Sinta sudah muncul.
Sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada menangkapnya. Penggerebekan 10 tahun lalu hanya menghancurkan satu pos terluar dari jaringan perdagangan manusia mereka. Kali ini, aku akan menyamar untuk menangkap Sinta, dalangnya, sendiri, dan membuatnya membayar untuk kejahatannya. Ancaman Kirana itu. Dia terus-terusan menghalangi bos. Hari ini, kita akan menangkapnya. Dan biarkan bos yang menghadapinya. Siapa di sana? Hanya inspeksi rutin. Aku belum pernah melihatmu di sini, dokter. Aku baru di sini. Kamu siapa? Sinta dan krunya, para desperado itu, nggak bakal begitu aja lepaskan aku, daripada bikin mereka curiga dengan bergerak duluan, mending aku nunggu mereka datangi aku. Cepat. Lihat apa? Jangan molor. Bos, ya. Jangan lihat-lihat. Masuk. Masuk. Gani, kau sudah kembali. Tumpukan anak-anak terakhir itu sudah dikirim, yang tersisa sekarang cuma jalang-jalang ini. Tambahkan dia ke hitungan, dan kita bakal dapat rumah penuh. Bagus. Bos, baru-baru ini, di pasar gelap, aku baru saja tutup satu kesepakatan. Nanti, kita akan ambil jantung, hati, limpa, dan ginjal dari jalang-jalang ini. Begitu pekerjaan ini berhasil, kita bisa benar-benar hidup enak, ya? Sudah 10 tahun, Sinta tidak pernah berhenti, dia malah semakin menjadi-jadi. Sekarang dia bahkan sudah masuk ke perdagangan organ sialan. Monster seperti dia tidak pantas hidup. Lagi lihat apa? Kalau terus-terusan melotot, gua cabut tuh mata. Dan lu. Kirana, kalau bukan karena lu, bos udah meringkuk di penjara. Tunggu aja. Gua bakal menggorok lu kayak ikan. Ayo, kawan-kawan. Mari kita minum. Gua yang traktir. Kamu juga korban perdagangan orang? Iya. Awalnya, kata mereka kami akan dijual untuk jadi istri seseorang dan punya anak. Sekarang mereka bilang mereka akan ambil organ kami dan menjualnya. Aku tidak mau mati. Aku juga tidak mau mati. Aku ingin pulang. Jangan takut. Kalian tidak akan mati. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian. Aku Kirana. Aku janji. Aku akan bawa kalian pulang. Minggir. Malam ini, kau yang jadi sasaran. Tidak. Jangan mendekat. Berhenti. Mundur. Tidak. Aku tidak mau.
Diam. Lagi pula kau sudah mati. Sebelum kau mati, biar aku bersenang-senang dulu. Diam. Nah, baru benar. Saat waktunya tiba, akan kupercepat. Gani, kau baik-baik saja? Dapatkan dia. Bunuh dia. Lakukan sekarang. Tumbangkan dia. Masih mencoba lari. Dan kalian yang lain, bunuh mereka semua. Sekarang. Minggir, bunuh mereka. Diam di tempat. Dasar jalang kecil. Mau coba lari ya? Sudah kubilang jangan lari. Berhenti. Minggir dari jalan. Siapapun kau, mundur. Sinta, pergi dari sini. Kirana, sudah berakhir sekarang. Sinta, Kau ingin melindunginya? Kirana, dasar sampah. Kau suka ikut campur, ya? Ya, bawakan aku besi cap itu. Gani, masih hangat. Sempurna. Kamu lihat itu, hari ini, akan kukabulkan keinginanmu, akan kukau rasakan, bagaimana rasanya. Kulit terkoyak dan daging terobek. Gani, bos sudah kembali, dia mau ketemu kamu, sekarang. Nanti kuhabisi kamu. Cih. Untuk kalian yang lain, masuk penjara. Kirana, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat, cepat. Bos. Sialan. Akhir-akhir ini polisi brengsek itu terus mengincar kita. Mereka sudah menggerebek banyak markas kita. Kalau begini terus, percayalah, kita bakal bangkrut. Ini semua salah Kirana. Kalau dia tidak membuat keonaran, menimbulkan semua masalah ini, polisi tidak akan pernah menemukan jejaknya dan melacak kita. Kirana. Dia harus mati. Sekarang Citra sudah kembali. Mereka semua ada di sana. Ini kesempatan kita untuk kabur. Lihat, aku curi kuncinya. Pergi. Pergi. Cepat. Pergi. Berani sekali kau, mau kabur. Bos, harus aku jemput Kirana, bawa dia ke sini? Tidak perlu, jalan itu ada di sini. Maksudmu apa? Bos, aku sampai jauh-jauh ke rumah sakit hanya untuk menculiknya untukmu. Saat ini, dia dikurung di dalam kandang. Kalau kau mau menemuinya, aku bisa antar kau sekarang. Bodoh kau. Bos, jalan kecil Kirana itu licik sekali. Bagaimana mungkin dia bisa ditangkap dengan mudah? Tunggu. Itu tidak benar. Ada yang tidak beres di sini. Bajingan, kau dikibulin dia. Jalang Sinta itu, dulu, pakai trik kotor yang sama untuk ngerjain aku. Kirana, mau pakai trik lama yang sama, mengikuti jejaknya. Kalau begitu, kau pasti tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Kau akan mati tanpa kuburan. Ayo, semuanya, ikut aku, cepat. 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 Lari ke pintu. Jangan pikirkan apa-apa. Cepat. Kirana,
Kau pikir mau pergi kemana? Hah? Lari? Ada apa? Sudah tidak bisa lari lagi? Sudah kuduga kau bakal bikin masalah. Kalian semua sakit jiwa. Memperdagangkan orang, menjual organ. Kalian semua pantas mati. Hahaha, waktumu habis. Masih banyak mulut? Kirana, kita punya urusan lama yang belum selesai, ditambah yang baru. Hari ini, semuanya akan kuselesaikan denganmu. Ayo, tangkap bocah-bocah nakal itu. Bawa mereka ke sini. Jalan ke sini. Kemarilah. Kirana, Hajar dia. Hajar dia. Berani-beraninya bikin onar di wilayah kami? Sudah bosan hidup? Kau pikir bisa bawa bocah-bocah nakal ini dan kabur? Kenapa tidak kau kencini saja untuk lihat siapa dirimu sebenarnya? Menyebalkan. Red saja dia ke gunung, jadi makanan anjing. Jangan kotori tempat ini dengannya. Kirana, dengar, kita sudah lama kenal. Ini satu-satunya kesempatanmu. Berlutut dan mohon padaku. Mungkin aku akan membiarkanmu utuh. Lakukan, bunuh aku. Tapi kalau kau tidak bisa, aku bersumpah akan memburu kalian semua sampai habis. Kau persis seperti orang itu, sama nekat dan bodohnya, sama menjijikannya, 10 tahun yang lalu. Kau dan orang itulah yang bekerja sama dan menghancurkan hidupku. Hari ini, karena kau sudah ada di tanganku, aku takkan biarkan kau pergi. Untuk utang yang kau dan orang itu tanggungkan padaku, aku akan membuatmu membayar sampai habis. Hari ini, Mimpi kali. mau mati, kamu benar-benar pantas jadi anak didik. Orang itu, kamu mau mati, masih aja sok jago. Tapi tahu tidak apa-apa. Aku akan kirim kamu ke sana sekarang juga. Biar bisa bertemu dengannya di alam baka. Jangan berani-berani menghina dia. Menghina dia? Itu memang yang sedang kulakukan? Mau apa kamu? Aku akan seret kamu kembali ke sana sendiri. Sinta itu bodoh. Kamu bahkan lebih bodoh. Mau menangkapku? Baiklah. Ayo kalau begitu. Mari kita lihat. Bagaimana rencanamu melakukannya? Hahaha, Kirana. Taruhan deh, kamu udah benar-benar lupa. Luka ini dari mana asalnya? jalang kecil, beraninya kau mengkhianatiku? Kamu pikir dengan membantu Sinta, dia bakal ingat kamu? Dia itu berhati dingin dan tak tahu terima kasih. Dia gak akan pernah ingat apa yang pernah orang lain lakukan buat dia. Gak ada yang bakal datang buat nyelamatin kamu. Mati aja. F 10 tahun lalu. Orang itu yang lindungin kamu. Cuma itu satu-satunya alasan kamu masih hidup sampai sekarang. 10 tahun kemudian. Hahaha. Mari kita lihat. Apa salah satu dari mereka masih peduli sama kamu sekarang? Tapi, aku nggak keberatan buat memutuskan setiap urat di tanganmu satu persatu, lagi hari ini. Aku akan buat kamu merasakan rasa sakit yang lebih menyiksa daripada 10 tahun lalu. Kamu ketawa apa? Aku lagi ketawa. Kamu yang sebentar lagi mati. 10 tahun yang lalu, dia bisa bunuh kamu sekali. Hari ini, aku bisa bunuh kamu untuk kedua kalinya. Hajar dia sampai mati. Terus hajar sampai tulang-tulangnya lembek. Tolong, lepaskan Kirana. Kami akan lakukan apapun yang kamu suruh. Jangan sakiti Kirana. Aku tidak akan kabur. Aku tidak akan kabur lagi. Hahaha, lihat. Adegan ini sangat familiar.
Oh, aku ingat sekarang. Aku ingat 10 tahun lalu, waktu Jalang Sinta itu dihajar olehku setengah mati, kamu juga merengek-rengek di depanku sama seperti mereka. Sekarang, Jalang sialan. Gak heran akhir-akhir ini, dimanapun aku bersembunyi, polisi brengsek selalu membuntutiku. Ternyata selama ini kamu yang melaporkan aku. Aku mohon padamu, Pergi. kumohon. Pergi dari sini. Kamu tidak pantas menyebut namanya. Aku akan menangkapmu dan membuatmu bayar dengan darah. Masih sok jago ya? Cuma segitu kemampuanmu? Kamu pikir bisa menangkapku? Menyedihkan. Nah, karena kau begitu bersemangat membela orang itu, hari ini, aku akan kabulkan keinginanmu. Akan kujadikan kau merasakan setiap hal yang harus ditanggung Sinta. Sampai ke detil terakhirnya. Ada apa? Mulai takut? Diam kau. Jalang itu, Sinta diseret oleh para lelaki itu ke dalam gudang dan dihina. Dan kau ada di luar sana mendengarkan setiap suaranya, kan? Kau yang diam. Hahaha. Kalau berani, bunuh aku. Hahaha. Mulut kecil yang keras ya. Aku suka itu. Belum pernah dapat yang seperti kau. Hari ini, biar anak-anak juga bersenang-senang, tangkap dia. Ayo. Sinta. Tapi dia memang tangguh, menggigit giginya dan tak bersuara sama sekali. Pikir kau sama tangguhnya seperti dia? Ya, tunggu saja. Jangan sampai nanti menangis. Dan memohon padaku untuk berhenti. Ya, hahaha. Hei, bro, jalang kotor ini semuanya untukmu? Baiklah kalau begitu. Selamat bersenang-senang. Kirana, Kukira kamu hebat sekali, ya? Ya, tunjukkan seberapa hebat kamu. Mau mati? Ah, kau iblis yang berlumuran darah. Aku akan balas dendam. Untuk Citra, bodoh nekat. Kamu pikir kamu pantas membelanya? Citra Dewi pantas membusuk di neraka, dan kamu juga. Baik, aku akan kirim kamu langsung ke neraka. Sudah sepantasnya, bajingan sepertimu pantas di neraka. Kamu juga. Aku akan kirim kamu langsung ke neraka. Apalagi yang kalian tunggu, hajar dia. Kali ini, lihat seberapa tangguh kamu sebenarnya. Mau mati? Mau mati? Kamu bajingan murahan. Berani-beraninya kamu menyelamatkannya? Mau mati? Berhenti melawan. Simpan tenagamu untuk menangis. Kamu pengecut sekali, tapi berani menantang bos kami. Kami akan tunjukkan padamu artinya menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Kenapa kita buang-buang waktu dengannya? Habisi saja dia. Berani-beraninya kamu. Jangan buang-buang tenaga untuk dia, tangkap saja dia. Jangan berani-beraninya. Jalang ini punya kamera lubang jarum. Lari, sekarang. Kembali ke sini, kalian semua. cepat, cepat, Kirana. Tinggalkan saja aku. Pergi dari sini. Kirana. Ayo pergi. Kirana, Tinggalkan aku. Dia punya pelacak di bawah lidahnya. Lari. Sinta,
Anak-anak. Anak-anak, lari, cepat, lari. Siapa yang lari paling cepat, Sinta akan kasih permen. Sinta, Sinta, aku tidak mengecewakanmu. Aku sudah mengantar mereka pulang. Kirana, bawa anak-anak dan lari, lari. Pergi. Sinta, Pergi, sekarang. Apapun yang terjadi di sana, jangan pernah sekali-kali menengok ke belakang. Lari. Kirana, kau berani melawanku? Kau mati, kau dan wanita itu, Sinta, kalian berdua mati. Kau pikir ini bisa menjatuhkanku? Mimpi kali, 10 tahun lalu, kau tak bisa membunuhku. Hari ini, kau tetap tak bisa. Citra, daftar kejahatanmu tak ada habisnya, kau tak akan lolos. Lagi pula, orang yang jadi kambing hitammu sudah mati. Diam, diam, Kau harus membayar untuk kejahatanmu. aku bilang diam. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan menghantui sebagai hantu penuntut balas. Aku akan ada di sana, menyaksikanmu terbakar di neraka. Kau cari mati, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kirana, lepaskan aku. Sudah kukatakan, akan kuseret kau kembali dengan tanganku sendiri. Kau, aku akan menghantui kau dari alam kubur. Jangan bergerak sedikit pun. Davian, aku butuh bantuanmu sekali lagi. Terakhir kalinya. Kumohon, kau harus percaya padaku. Kirana, 10 tahun yang lalu, pelaku sebenarnya kasus kekerasan dan perdagangan anak, Sinta Dewi, seharusnya sudah mendekam di balik jeruji besi. Tapi kini bangkit dari kematian dan berkeliaran dengan bebas. Orang yang memenjarakannya adalah korban dari kasus yang sama itu, Kirana. Di balik kejahatan-kejahatan yang tak terkatakan ini, berapa banyak rahasia gelap yang terkubur. Hari ini juga, Sinta Dewi menghadapi vonis terakhirnya. Saat ini, bergabunglah dengan reporter kami untuk melihat langsung ke dalam ruang sidang dan saksikan persidangan yang tertunda 1 dekade ini untuk keadilan. orang itu Sinta Dewi, kamu pasti bercanda. Sinta Dewi sekarang jadi pria, bagaimana bisa? Tunggu, bukankah itu orang yang Kirana pukuli beberapa hari lalu? Jadi dia benar-benar Sinta Dewi? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin Sinta Dewi. Mereka salah tangkap orang. Taruhanku pada wanita itu yang berusaha jadi korban dan membalikan kasus, dia menjebaknya. Harap tenang di pengadilan. Penggugat kini akan menyajikan bukti untuk menggugat kasus ini, untuk pemeriksaan silang segera. Laporan ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Terdakwa yang duduk di sini, yang telah berubah total dan berganti kelamin, adalah pelaku sebenarnya dari kasus kekerasan anak 10 tahun lalu, Sinta Dewi. Tapi bukan itu saja. Setelah investigasi polisi jangka panjang, terungkap bahwa Sinta Dewi tidak hanya bersalah atas kasus kekerasan dan perdagangan anak, tapi selama 10 tahun terakhir, kejahatannya tak pernah berhenti. Membentuk jaringan kejahatan, memperdagangkan manusia lintas batas, dan menjual organ. Penyelundup sialan itu berani menyelundupkan organ. Dia pantas dihukum mati dengan kejam, binatang, hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bahkan operasi plastik dan ganti kelamin. Pria itu benar-benar orang gila. Orang itu adalah Sinta. Lalu siapa yang masuk penjara menggantikannya 10 tahun lalu? Dan siapa yang meninggal? Itu Citra. Namanya Citra Dewi,
Dia seorang jurnalis. Untuk lebih jelasnya, dia adalah saudari kembar Sinta. Sinta, masih belum sadar juga. Aku kesini bukan hanya untuk menyelamatkan anak-anak ini, tapi juga untuk menyelamatkanmu. 30 tahun lalu, Citra dan Sinta keduanya diculik. Sekarang, satu menjadi jurnalis yang berjuang untuk rakyat, dan yang satunya menjadi penyelundup manusia yang kejam. Citra tidak pernah melupakan apa yang terjadi saat itu. Dia merasa berhutang budi pada Sinta, jadi dia mempertaruhkan nyawanya menyusup ke organisasi itu. Untuk membujukmu, Cukup, berhenti mencoba membuatnya terlihat baik. Hutang apa? Berjuang untuk rakyat apa? Menurutku Citra tidak lebih dari binatang yang egois, tak berperasaan, dan berdarah dingin. dia sudah berbuat banyak untukmu. Bagaimana bisa kau tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah? Rasa bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Itu memang tugasnya. Dulu, kalau bukan karena aku memberinya jalan keluar, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tapi yang tidak pernah kuduga adalah tak lama setelah itu, dia membawa polisi brengsek dan memutus jalan pelarianku. Katakan padaku, dia itu apa lagi kalau bukan binatang? Benar. Dia sendiri adalah binatang tak berjiwa. Berani-beraninya dia malah menyalahkannya. Betul. Dia lebih buruk dari binatang. Dia adalah monster berkulit manusia, karena Citra Dan Sinta adalah kembar. Mereka terlihat hampir sama persis, dan Sinta adalah wartawan terkenal. Jadi jaringan perdagangan manusia bisa berkembang pesat. Setiap kali ada keadaan darurat, Citra mengambil penyamaran sebagai Sinta untuk mengelabui polisi. Dia menggunakan nama Sinta untuk dengan lancang menculik anak demi anak. Sekarang Sinta sudah meninggal, dia tidak bisa lagi menyamar sebagai dia. Jadi dia mengubah penampilannya dan terus melakukan kejahatan. Dan itu sebagian besar alasan mengapa Sinta merasa sangat bersalah. Hingga akhirnya dia harus menjalani hukuman untuk kejahatan Citra. Atas dasar apa? Atas dasar apa Sinta harus menjalani hukuman untuk Citra? Citra ini melakukan semua hal buruk. Dia mendapat ganjarannya. Apa yang perlu dirasakan bersalah? Hanya karena mereka adalah saudari kembar. Sinta menjadi luluh hatinya. Meskipun mereka dekat, dia seharusnya tidak begitu sembrono. 10 tahun yang lalu, aku dulu juga sering bertanya hal yang sama. Baiklah, Sinta, kamu sudah menyingkirkan monster itu. Seluruh dunia harusnya merayakannya. Kenapa kamu malah mengubah dirimu menjadi penjahat? itu hutangku padanya. Dia terjun ke dunia kejahatan karena aku, dengan menyamar sebagai diriku. Dia melakukan semua kekejaman itu. Kirana, dengar, Kirana, dia adalah monster yang tak bisa ditebus lagi, begitu juga denganku. Sinta. Tidak, kamu bukan. Kamu orang baik. Mulai hari ini, Citra Dewi tidak akan ada lagi. Mulai sekarang, aku adalah Sinta Dewi. Dengar, Kirana, persidangannya 10 hari lagi. Kamu harus berdiri di depan semua orang dan menunjukku. Kirana, Citra bilang, ini adalah penebusan dosanya. Ini untuk Sinta. Dan untuk dirinya sendiri. Jadi maksudmu kau sudah tahu soal semua ini 10 tahun lalu? Kekacauan itu jadi kesaksian waktu itu. Sinta yang mengajariku itu. aku yang melatih kesaksian itu padamu. Dengarkan, ikuti kata-kataku. Saya bersaksi bahwa sindikat kejahatan yang dikepalai oleh tersangka Sinta Dewi diduga melakukan perdagangan anak dalam 135 kasus. Saya bersaksi bahwa sindikat kejahatan yang dipimpin tersangka Sinta Dewi diduga melakukan perdagangan anak dalam 135 kasus. Sinta, apa kita perlu merinci sampai segitunya? Semakin mengerikan kedengarannya, semakin banyak anak yang bisa kita selamatkan. Kekerasan anak yang mengakibatkan kematian, 36 anak. Kasus memutilasi anak-anak mencapai 99. Kasus kekerasan anak yang mengakibatkan kematian mencapai 36. Kasus memutilasi anak-anak
mencapai 99. Metode mereka termasuk memberi racun bisu, memotong tangan, dan membutakan. Metode mereka termasuk memberi racun bisu, memotong tangan, dan membutakan. Ibu Sinta. Orang yang baik sekali. Dia orang yang sangat baik. Ya, untuk menebus dosa-dosanya, dia malah tewas. Kenapa dia bisa sebodoh itu? Bukannya tadi kamu bilang 10 tahun lalu, Citra membunuh Sinta. Lalu kenapa dia bisa berdiri di sini? Waktu itu, Sinta memang ditikam berkali-kali. Dan Citra mengira monster itu sudah mati. Tapi dia tak pernah menyangka dia tidak mati sepenuhnya. Malahan, dia bersembunyi di balik bayang-bayang. Dan melanjutkan perbuatan jahatnya. Lama tidak berjumpa, saudariku sayang. Kamu Sinta. Kamu tidak mati. Kamu? Kamu pikir bisa membunuhku? Menyedihkan sekali. Saudariku sayang. Pasti berat bagimu. Menggantikan posisiku? Membusuk di penjara selama 10 tahun. Tapi kau takkan pernah menyangka bahwa dalam 10 tahun ini, aku telah memperluas organisasi itu berkali-kali lipat. Semua organ-organ itu. Berapa banyak uang yang kudapat dari mereka? Dan kau ditakdirkan menghabiskan hidupmu. Terjebak di sini, di penjara terkutuk ini. Ini karma. Murni karma. Dia cuma bodoh. Kamu pikir kamu bisa lolos tanpa cedera? Kamu tahu tidak bahwa sejak Citra mengenalimu, dia sudah punya rencana? Maksudmu apa? Sejak dia mengenalimu, sejak kau dengan sombong memamerkan kejahatan kejammu, sejak kau menggunakan orang-orang tak bersalah itu untuk memprovokasinya, dia sudah punya rencana yang terbentuk di pikirannya. Dia sedang memikirkan cara untuk menangkap kembali iblis sepertimu. Citra. Sinta belum mati. Dia kembali. Kirana, dia mengubah wajahnya. Kita tidak punya cara untuk melacaknya. Saat ini, satu-satunya cara adalah mengadakan pemakaman. Untuk memancingnya keluar. Pemakaman? Ya, pemakamanku. Pemakaman Sinta. Citra adalah saudarimu sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mengenalmu darinya. Jadi, yang benar-benar bodoh sebenarnya adalah kamu. Aku tahu persis bagaimana Sinta Dewi berpikir. Kalau aku mati, baginya, itu artinya orang ini sudah lenyap dari muka bumi, dan semua urusannya yang belum selesai akan ikut selesai bersamanya. Dia pasti tidak akan melewatkan pertunjukan ini. Dia pasti akan datang ke sini untuk menyaksikannya sendiri. Tugasmu adalah, setelah aku pergi, untuk mengadakan pemakaman. Untuk Sinta Dewi. Tidak, Citra. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. 10 tahun yang lalu, kau menyuruhku memenjarakanmu, aku lakukan. Tapi kali ini, aku sama sekali tidak bisa melihatmu mati. Kirana, kau selalu melakukan dengan baik. Tapi kali ini berbeda. Kalau kita tidak menangkap Sinta, dia tidak akan berhenti. Lebih banyak anak, lebih banyak keluarga akan hancur. Orang yang menggemparkan kota, Sinta Dewi, pelaku sebenarnya kasus kekerasan dan perdagangan anak, menjalani 10 tahun penjara. 3 hari yang lalu, dia menggantung diri di selnya. Sekarang ini memang banyak kejadian aneh. Siapa sangka penggugat akan mengadakan pemakaman untuk terdakwa.
Tapi pemakaman ini sebenarnya adalah jebakan dari awal. Ini adalah Citra Dewi yang menggunakan nyawanya sendiri untuk menyeretmu, si iblis ini, kembali ke terang. Kirana. Ibu tidak tahu kamu mengalami begitu banyak hal. Selama bertahun-tahun, kau menanggung beban ini sendirian. Ibu sangat menyesal. Terima kasih, Ibu Sinta, atas semua yang telah kau lakukan untuk kami. Aku di sini untukmu. Mulai sekarang. Jika kamu ingin pergi ke pemakaman, aku akan menemanimu. Kirana, aku tidak percaya betapa banyak hal yang tidak pernah aku ketahui. Kalau saja aku tahu lebih awal, kau tidak akan menderita begitu banyak. Davian, ini bukan salahmu. Operasi penyamaran itu rahasia. Identitas Claire hanya diketahui oleh segelintir orang. Kami telah memverifikasi bahwa misi rahasia seperti itu memang ada. Maafkan aku. Maaf. Berdiri. Terdakwa, Sinta Dewi, dengan metode kejam, telah menginjak-injak hukum dan kemanusiaan, melakukan kejahatan yang keji. Pengadilan kini memutuskan bahwa terdakwa, Sinta Dewi, dihukum mati. Bagus. Itu hebat. Kalian salah orang. Aku bukan Sinta Dewi. Kau telah membayar dosa-dosamu sebagai Sinta Dewi. Sekarang, ku kembalikan namamu, Claire Davis. Agar kau bisa pergi dengan lembaran baru. Pahlawan tak pernah mati. Mari kita berikan Ibu Sinta peristirahatan terakhir. Pahlawan tak pernah mati, mari kita berikan Ibu Sinta peristirahatan terakhir. Pahlawan tak pernah mati, mari kita berikan Ibu Sinta peristirahatan terakhir. Pahlawan tak pernah mati. Mari kita berikan Ibu Sinta peristirahatan terakhir. Sinta, kamu dengar itu? Jangan menangis, Kirana. Sinta pergi bermain petak umpet di langit. Kalau aku menemukannya, dia akan kembali. Sinta. Dia bersembunyi di dekat bintang-bintang. Dia menungguku. Sinta. Semoga kau selalu bebas dari kekhawatiran dan hidup dalam kedamaian.